sekitar 83. Sebenarnya saya justru masih di bawah dengan Mas Bowo ini. Mas Bowo ini angkatan 80. Jadi pada saat itu sebetulnya Unstrat itu sendiri belum ada, jadi masih forum studi sastra dan teater. Kamu siapa? Hebatnya itu Tommy itu hanya di situ. Setia itu, hebat itu, nggak gampang. Agama itu istiqomah. Istiqomah itu segalanya. Istiqomah itu karomah. Agama itu kan orang hebat-hebat, kon istiqomah. Setelah istiqomah itu akan mendapat karomah itu apa? Yo istiqomah itu sendiri karomah. Ya pada dasarnya kami kebetulan sering bersama-sama antara saya, Mas Latif, almarhum Cotro, almarhum Sijon, almarhum Mas Tommy itu sering bareng karena sering ngumpul-ngumpul di tempat kos saya. Kebetulan adik saya itu satu jurusan dengan beliau-beliau, sehingga sering ketemu, sering berbincang-bincang. Mas Tommy itu salah satu senior Unstrat, alumni Unstrat yang ngemong ya, karena memang beliau berdomisili di Jogja, sering ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Unstrat, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh beliau kepada kami selaku anggota pada waktu itu ya, karena memang beliau itu ngomong sama anggota Unstrat pada waktu itu. Sepintas saja kalau ngobrol sama Mas Tommy, tapi Mas Tommy itu yang baik sekali orangnya gitu. Walaupun saya kayak gitu itu nggak pernah, kayak kamu itu jangan kurang ajar begitu toh, nggak pernah itu dia, nggak pernah gitu, nggak
nggak pernah yang namanya apa itu namanya ngaruh-ngaruhi nanti apa gitu sampai merendahkan gitu, nggak pernah gitu. Kalau teman-teman yang lain kan seringnya godain itu ada orang-orang lewat gitu, tapi Mas Tommy itu cool gitu orangnya. Mas Tommy itu orangnya sangat baik. Jadi ketika di usianya yang sudah lanjut, beliau masih semangat untuk mendampingi kami. Apalagi kami yang masih sempat bersengkrama dengan Mas Tommy, kami kenalnya pribadi yang sangat baik. Begitu. Itu Mas Tommy yo. Saya Mimi, pengurus Unstrat 2021, angkatan 2019. Angkatan 2019 sendiri belum begitu mengenal sosok Mas Tommy, tapi secara pribadi kebetulan sudah mengenal beliau dari kecil, dan beliau memang sosok yang sangat hangat gitu. Ketika di dekat beliau itu rasanya sangat-sangat nyaman gitu ya, karena beliau sangat seperti mengayomi, menjaga seperti itu. Inilah Mas Tomik yang bagi saya adalah guru saya, dan saya pernah ke Jakarta. Kakaknya Mas Tomik itu adalah tukang membersihkan senjatanya Pak Harto. Saya pernah ke sana di Pasar Minggu, tidur di sana. Nah, saya kepotangan budi dengan Mas Tomik. Pas saya pameran, saya dibela sama dia. Seandainya ada yang ganggu saya pameran, dia siap di belakang saya, nulis spanduknya juga dia. Berarti dia orang hebat sekali. Insya Allah, moga-moga dia walaupun sudah meninggal dunia, moga-moga amalnya diterima. Terus moga-moga keluarganya sabar, karena dia hidupnya total kepengen membantu orang-orang yang mungkin kesusahan, teman-teman kita yang di Unstrat atau mungkin serupa. Dia banyak sekali yang menjadi tepuk tangan budi. Nah, maka nanti kita lihat ini sholatan ini, setelah ini selesai nanti kita tutup, kita doakan moga-moga Mas Tomik bahagia di yang saat ini masih dikubur ya. Nanti moga-moga kita ketemu dengan dia, dengan kebaikannya meringankan untuk dia masuk ke surga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan bertemu bersama, kita teguh bersama, kita mulai acara ngopi darat Bali Unstrat. Lepong dan gitar dunia kiamat. Perpustakaan keliling, perpustakaan Unstrat itu ada di Lepong. Nanti lagu yang tercipta itu Lepong sudah tahu. Lagu ini punya kenangan luar biasa.
wis latihan ngomong diundang neng Solo jebule ra sida pentas. Lagu ini sehingga lupa lali ya. Ini barusan lagu karyanya almarhum Jaduk Karyanto yang hari ini 40 hari ini. Al-Fatihah. Kita religi sebenarnya. Ini nih reuni apa tahlilan? Yang mana tadi? Apa? Ditanya apa? Bulan Galuh suara layan. Bulan Galuh ikut nyanyi tapi. Ini lagu kebesaran Ustaz. Oh iya. Maklum pemain cadangan itu. Panitia nekat ini. Tak yo sesase kemungkur ono belajar. Layan tanggal buka, tarik-tariklah tambang dan sudah lekat. Ikannya melompat-lompat, ikannya melompat-lompat. Ya, ya. Dimainkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy, saya terakhir kali ketemu Mas Tommy itu kira-kira sebulan sebelum beliau berpulang. Jadi saya bersama teman-teman Palu dari Jogja kebetulan diundang untuk silaturahmi ke tempatnya Mas Edi. Di sana kita ya guyon, bercanda, cerita sana sini khas anak-anak Unstrat. Dalam suasana seperti itu tidak ada sedikit pun firasat bahwa Mas Tommy akan meninggalkan kita secepat ini. Kalau saya mengenal Mas Tommy itu adalah orang yang mempunyai jiwa kreatifnya dalam hal berkesenian itu unik ya. Jadi unik dan mengejutkan gitu. Sosok Mas Tommy itu adalah sosok yang humble, penuh dengan rasa kekeluargaan, ngemong antara anggota Unstrat yang satu dengan yang lainnya. Setiap anak Unstrat pasti mengenal Mas Tommy. Pertama kali saya bertemu Mas Tommy itu diajak sama teman-teman makan di angkringan Pak Yono. Tapi waktu itu pas kita sampai di sana bertemu Mas Tommy, tapi Mas Tommy udah pamit mau pulang. Di kesempatan selanjutnya seperti itu juga, kami datang baru duduk, Mas Tommy sudah pamitan pulang. Dan saya sedikit punya kesan saat bertemu Mas Tommy itu pada saat penerimaan anggota baru 2019. Waktu itu saya dan panitia sedang menggambar banner untuk penerimaan anggota baru, dan di tengah-tengah kita menggambar Mas Tommy datang. Beliau bertanya, "Sopoi sing nulis font Unstrat?" Kami nggak ada yang menjawab karena kami tahu beliau yang membuat font dan itu font yang berbeda dari font yang asli. Dan beliau cuma bilang, "Apik." Tak lama setelah itu beliau langsung pulang dan saya yang menulis font pun punya rasa yang aduh, piye ya iki. Mas Tommy atau Lek Pom. Saya mengenal Mas Tommy itu ketika masuk di Unstrat, dan waktu itu pas mau Peksiminas 2004, waktu mau berangkat ke Lampung, bukan saya sih sebenarnya yang mematahkan itu. Jadi saya duduk di kursi goyangnya Mas Tommy sebagai properti untuk pentas di Lampung, terus diidak sama Pak Imo, selesai ambiar. Dan ketika waktu itu disangoni 250.000 apa ya sama rektorat itu, sing 150 nggo ganti kursinya almarhum Mas Tommy. Saya nggak berani menghadap waktu itu, sing wani gur Pak Imo, ada sing ngidak kok. Kemudian saya mengenal Mas Tommy pernah diajak ke Jeporo, waktu itu ngambil pusaka. Jadi ceritanya itu ngambil keris di ketoknya nggak logis tenanan, neng itu benar-benar terjadi. Jadi di pohon kelapa gitu ya, pohon kelapanya ada cabangnya itu, dan Mas Tommy bilang, "Dek, neng kono kae jupuken." Pada anak-anak pondok waktu itu yang diajak sama Mas Udi, dan benar sih, naik dijabut gitu ternyata ada keris. Saya langsung gitu,
ternyata hal-hal yang seperti itu benar-benar ada, dan Mas Tommy menguasai betul waktu itu. Bukan waktu itu sih, ya Mas Tommy menguasai betul itu. Kemudian Mas Tommy yang saya ingat ngajari waktu itu pegang cutter. Jadi cutter itu ketika motong huruf untuk baliho, untuk apapun itu, jadi dari mal gitu ya, pegang cutter itu nggak boleh gini. Jadi gini nggak boleh sama Mas Tommy. Wes ora mungkin lurus, Dek. Khasnya Mas Tommy bilangnya Dek sama situ. Nah situ Dek, kalau mau motong tuh pegangnya gini. Nah diarahkan sama Mas Tommy, pegangnya gini cutter. Dan ternyata hal yang seperti itu sangat bermanfaat bagi saya. Menjelang 100 hari ini kita ditinggal sama Mas Tommy. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Mas Tommy husnul khotimah, semua dosanya diampuni dan diterima di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Tommy adalah suatu nama yang selalu lekat di dalam hati saya. Dia itu kawan saya, dia juga kakak saya, guru saya, orang tua saya, dan segalanya untuk saya. Lebih dari 8 tahun, atau tepatnya 8 tahun memang saya siang malam selalu bersama Mas Tommy. Hanya ada hal-hal khusus saja yang tidak bareng, tapi seringnya sepanjang saya di Jogja hampir 10 tahun itu juga selalu dengan Mas Tommy terus. Beliau sangat saya kagumi. Ya. Pertama saya bisa bareng-bareng Mas Tommy terus sudah saya ceritakan di buku Palu Untrat. Tapi yang saya ingat tentang Mas Tommy banyak sekali. Hanya saya nanti saya batasi, hanya sedikit yang saya ceritakan ini karena saya khawatir nanti kalau saya terlalu banyak mungkin pagi sampai pagi lagi belum selesai kenangan saya dengan Mas Tommy. Mas Tommy itu adalah seseorang yang sangat setia sekali kepada apa yang telah dipilihnya, apapun. Dia tidak pernah meninggalkan apapun atau siapapun yang telah dipilihnya, termasuk berkawan. Dia tidak pernah meninggalkan kawan, pacar juga tidak pernah. Selama saya tahu dan dari cerita juga senior yang lain, tidak pernah meninggalkan. 1, 2 Mas Tommy yang ditinggalkan, dan itu tidak apa-apa. Itu juga saya, falsafah itu saya anut. Jadi jangan sampai menyakiti, disakiti tidak apa-apa. Mas Tommy bersama saya juga tidak pernah marah. Saya tidak pernah melihat Mas Tommy marah sampai meledak-ledak seperti saya kalau marah, tidak pernah. Jika mungkin di Ustrad atau di Gelanggang atau di hal lain ada yang tidak enak di hati Mas Tommy, dan Mas Tommy ingin menegur, panitia memberi kode kepada saya dan saya tukang marahnya. Jadi yang kita harus ceritakan adalah kelebihan Tommy yang bisa kita tiru. Setia itu hubungannya kan karo mlebune. Metune Tommy kan mati. Metune Tommy itu kalau sekarang kan rono pernyataan
metune Tome itu kan mati urusan itu jalan. Jadi Tome itu belum pernah keluar. Itu wong setia. Tome orang ngalamin loh, stroke sehat, artinya ya kan kudu rambut. Itu wong setia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang Mas Tommy, saya panggil Mas, walaupun Mas Tommy itu bisa juga sebagai bapak dari kita semua atau teman yang Mas Tommy sendiri bagi kami itu menjadi guru kami, panutan kami. Di 100 hari ini ada hal yang mungkin bisa kita wujudkan sebagai persembahan doa untuk Mas Tommy, tentang kebaikannya, tentang ketulusannya, keikhlasannya, atau bahkan dalam kita berhubungan tidak mungkin akan lepas dari proses ada kesalahan kita atau Mas Tommy sendiri kepada kami, kepada kita. Jadi di momen 100 hari meninggalnya Mas Tommy ini, mari kita sama-sama mengajak berdoa untuk Mas Tommy. Sejenak saja, mari kita memanjatkan kepada Tuhan kita bahwasanya Mas Tommy, semoga Mas Tommy diberikan ampunan, diberikan kasih sayang, dan dimaafkan semua. Sebaliknya juga kita juga memberikan permintaan atau permohonan bahwasanya Mas Tommy diterima segala macam apa yang sudah diberikan Mas Tommy, pahala-pahala dari Mas Tommy, kebaikan dari Mas Tommy. Dan jangan sampai ada fitnah-fitnah atau hal-hal yang tidak semestinya ketika sesudah meninggalnya Mas Tommy. Dan diampuni kembali apa yang sudah menjadi lakunya Mas Tommy, mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan jadikanlah pula kuburnya Mas Tommy di alam kuburnya menjadi taman surga, atau diluaskan kuburnya. Dan jangan sampai Mas Tommy di dalam kuburnya mendapatkan sesuatu yang menyusahkan beliau, kebaikannya dan lain sebagainya. Semoga semuanya bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam untuk sahabat-sahabat semua. Perhatian yang luar biasa dari sahabat untuk almarhum Mas Tomik. Dan ini membuat saya terenyuh dan bangga dan selalu akan terkenang di sepanjang hidup saya. Terakhir yang saya mohonkan pada sahabat semua, doa untuk almarhum agar beliau husnul khotimah dan berada di sisi Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin malamku mengais api cintamu, langun nafasmu menyamudra, meluap tiada belangan. Ingat langunmu sentuh bangunkan nuraniku, gemuruh jantungmu kala itu masih tersisa di dadaku. Ingin ku kayu sau rindumu, ingin ku kayu sau cintamu. Ku ingat langgungmu sentuh bangunkan nuraniku, gemuruh jantungmu kala itu, kala itu, kala itu, kala itu masih tersisa di dadaku. Ingin ku kayu sau rindumu, ingin ku kayu sau cintamu. Namamu kesatria